Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang masih di bab 1, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Jadi sebelum kita ke konsep persamaan nilai mutlak beserta contoh-contoh soalnya, Ustazah akan meminta kalian untuk memahami dulu syarat atau apersepsi agar bisa masuk ke materi ini. Jadi sebelum kita belajar tentang persamaan nilai mutlak, kalian harus paham dulu materi kalian waktu masih di MTS atau masih di SMP, yaitu tentang persamaan linear satu variabel. Jadi ini materi tentang persamaan linear satu variabel. Jadi persepsi dulu atau pendahuluan dulu atau syarat awal dulu sebelum ke materi ini. Ustazah mau kalian mengulangnya. Jadi kita langsung ke contoh soal. Jadi ini merupakan persamaan linear satu variabel. Kenapa dikatakan persamaan linear? Karena dia dalam bentuk persamaan. Kedua, kenapa dikatakan satu variabel? Karena dia hanya memuat satu variabel. Di sini hanya memuat variabel X. Nah, di sini ada contoh soal 3x tambah 2 sama dengan 8. Tentukan nilai x-nya. Jadi kita diminta menentukan berapa nilai x dari persamaan ini. Pertama, kita tulis dulu di sini ada 3x ditambah 2 sama dengan 8. Nah, pertama adalah di sini kan ada 3x tambah 2 sama dengan 8. Nah, di sini kan kita harus mencari nilai x-nya. Maka 3x sama dengan 8. Nah, karena di sini dia operasinya adalah penjumlahan, maka pindah ke sini menjadi pengurangan. Kan kalau penjumlahan pengurangan, kalau perkalian pembagian. Kenapa tidak 3x ini yang pindah? Karena dia masih memuat variabel. Jadi yang nggak muat variabel yang pindah dulu. Jadi 8 dikurangi 2 berarti 3x sama dengan 6. Nah, ketemu. Nah, berarti x sama dengan 6. Nah, karena di sini 3x artinya adalah 3 dikali x, maka lawan dari perkalian adalah pembagian. Jadi dibagi, maka x sama dengan 6 bagi 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi ketemu nilai x-nya adalah 2. Nah, untuk lebih mantapnya, yang nomor 2 ini kita punya persamaan negatif 5x ditambah 3 sama dengan 8. Nah, seperti biasa, karena ini memuat variabel, berarti ini tidak bisa kita operasikan dulu. Berarti sama dengan 8. 3, ini kan penjumlahan. Pindah ke sini jadi pengurangan. Jadi negatif 5x sama dengan 5. Selanjutnya x sama dengan 5. Ini pindah ruas jadi bagi negatif 5. Kenapa di sini dia tidak menjadi positif? Karena di sini ini posisinya adalah sebagai tanda negatif, bukan pengurangan. Kalau ini kan posisinya kan pindah ruas nih, penjumlahan pindah jadi pengurangan. Penjumlahan pindah jadi pengurangan. Sedangkan kalau yang ini itu kan dia posisinya sebagai tanda negatif, dia satu kesatuan. Negatif 5 kali x, berarti di sini bilangannya adalah negatif 5. Berarti pindah ke sini dia akan tetap menjadi negatif 5. Berarti x sama dengan 5 bagi negatif 5 adalah negatif 1. Karena kan positif bagi negatif jadi negatif, 5 bagi 5 jadi 1, sehingga ketemu nilai x-nya adalah negatif 1. Nah, setelah kalian memahami tentang yang dua hal ini, baru kita akan masuk ke materi tentang konsep nilai mutlak. Untuk latihannya besok Ustazah akan berikan. Jadi untuk konsep persamaan nilai mutlak ini, kita punya A, B, C, dan X itu merupakan bilangan real. Jadi dia bisa pecahan, bisa tanda negatif, bisa tanda positif, di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi nanti kalau dia 0 nggak bisa dikerjakan dia. Akan berlaku dua kejadian. Pertama, apabila mutlak X plus B sama dengan C, di mana C-nya ini adalah lebih dari sama dengan 0 atau positif. Jadi nanti kalau ada persamaan nilai mutlak, bilangan yang di sini atau C-nya itu positif, maka berlaku yang dua ini.
yaitu kan kalau nilai mutlak itu ada kalau ada nilai mutlak itu kan ada dua kemungkinan. Kemarin kan bisa positif bisa negatif. Nah, sama juga dengan yang ini. Jadi nanti kita akan cari persamaannya pada saat dia positif. Jadi ini fungsinya dia positif. Karena ini kan dia dalam bentuk fungsi ya. Ada variabel A, ada konstanta B. Jadi pada saat dia positif. Yang kedua adalah pada saat dia negatif. Jadi nanti kita akan kerjakan agar lebih jelasnya nanti ada di contoh soal. Nah, kemudian nanti ini kita akan operasikan yang positif untuk yang X lebih dari sama dengan negatif B per A. Nanti kita akan cari ini syaratnya. Memang di sini masih membingungkan ya, tapi nanti di contoh soal akan lebih jelas lagi. Yaitu pada saat dia negatif, dia untuk X kurang dari negatif B per A. Kemudian kondisi yang kedua, nanti kalau di soalnya mutlak AX plus B sama dengan C kurang dari 0 atau negatif. Jadi nanti ada soal persamaan nilai mutlak. Ternyata C-nya ini bukan positif, bukan 0 tapi negatif. Maka tidak bisa diselesaikan atau tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan ini. Jadi tidak perlu dikerjakan. Itu enaknya kalau C-nya kurang dari 0. Tapi kalau C-nya lebih dari sama dengan 0, harus dikerjakan menggunakan dua konsep ini yang nanti akan lebih jelasnya di dalam pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini kalian fokus untuk materi yang ini, persepsinya dulu. Jadi yang pertama itu adalah kalian pindahkan konstanta atau bilangan yang tidak memiliki koefisien. Bilangan yang tidak memiliki variabel X. Jadi ini pindah dulu karena di sini penjumlahan pindah jadi pengurangan. Kalau di sini pengurangan nanti pindah jadi penjumlahan. Kan lawannya penjumlahan pengurangan. Setelah itu ketemu 3X sama dengan 8 dikurangi 2 ketemu 6. Nah sekarang tinggal 3-nya. Kan yang dicari itu nilai X-nya, bukan nilai 3X-nya. Berarti 3 juga harus pindah ke ruas kanan. Karena di sini 3X artinya adalah 3 dikali X, maka 3 pindah ke kanan menjadi bagi 3. Ini kan perkalian, pindah ke kanan jadi pembagian. Sama juga seperti ini pindah ruas jadi pengurangan. Kesisa negatif 5X. Negatif 5X sama dengan 5. Negatif 5X artinya adalah negatif 5 dikali X. Tapi di sini nggak ditulis perkaliannya ya. Jadi kalau ada 2X itu artinya adalah 2 dikali X. Itu maksudnya. Jadinya negatif 5 pindah ke ruas kanan. Jadi pembagian bagi negatif 5. Berarti X sama dengan negatif 1. Oke, sekian pertemuan hari ini. Nanti akan ada latihan soal mengenai persepsi ini sebelum kita ke materi ini. Jadi ini kalian harus pahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.